Shalom. Shalom semangat. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Shalom. Selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bersatu satu dimulai. Amin. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau mengangkat lagu pujian kita. Kita mau bernyanyi. Kita katakan, ujilah aku Tuhan dan cobalah aku Tuhan, dan selidiki batinku dan hatiku. Cobalah aku Tuhan.
dan memberikan kami umur yang panjang Tuhan, hingga pada saat hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dan bersama-sama untuk beribadah. Tuhan, kami sudah memulai ibadah kami. Tuhan, berkatilah ibadah kami hingga kami mendengarkan firman Tuhan, supaya segala yang kami dengarkan firman Tuhan bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, berilah kami kesehatan dan kekuatan, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan apapun penyakit virus yang sedang saat ini kami alami Tuhan. Dan dimanapun keluarga kami Tuhan, kami serahkan semua yang pada tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau mengangkat lagu pujian kita dengan semangat. Saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah dan teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersukaria dan gembira. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Dengar
mulia bagi Bapa. Saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita berdoa syafaat dipimpin oleh Bapak LS Elva Fahai. Kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan di dalam sepekan ini. Kami yakini Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami ketika kami melakukan pekerjaan kami, bahkan acara kami. Kami yakini Tuhan tetap ada menjaga kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat waktu ini. Tuhan gerakan hati dan pemikiran kami, bahkan langkah kami boleh datang dari rumah kami masing-masing, berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat gereja Tuhan. Berkatilah kami seluruhnya yang hadir pada saat ini Bapa. Berkati yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan Yesus. Ketika kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami boleh lakukan di tempat ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir dalam ibadah minggu ini. Kiranya Tuhan menggerakkan hati dan pemikiran mereka, bahwasanya kesehatan dan hikmat bijaksana yang mereka alami itu semua datangnya dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat seksi-seksi yang ada di gereja Tuhan, seksi sekolah minggu, P3MI, PWMI, bahkan P2MI. Kami mau Tuhan satukan hati dan pemikiran kami, para seksi-seksi yang ada di gereja Tuhan, sehingga kami boleh menyatukan hati dan pemikiran kami untuk kami boleh lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan di dalam ibadah kami, di dalam persekutuan kami. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat para kami majelis, speaker, dan juga pimpinan jemaat yang ada di gereja Tuhan.
Kami mau Tuhan satukan hati dan pemikiran kami, supaya kami benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang sakit, terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Kami mau Tuhan berkati segala makanan, minuman, bahkan obat-obat yang mereka pakai, sehingga peroleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Berikan kesehatan padanya Tuhan melebihi penyakitnya. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang berduka, khususnya Anton Sitompul yang beberapa hari yang lalu ibu dari rumah itu, Ibu Burmani, yang sudah Tuhan panggil mendahului kami, kiranya berikan kepada keluarga yang ditinggalkan lebih berhikmat untuk boleh mengetahui itu semua adalah kehendak Tuhan. Berkati keluarga ini Bapa, berkati anak yang ditinggalkannya. Bapa dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat keadaan negara kami ini, virus corona yang sedang melanda di negara kami. Kami mau Tuhan supaya ini boleh berakhir dari negara kami, sehingga kami boleh bersama-sama memuji Tuhan di dalam gereja Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan kami untuk gereja Tuhan. Kiranya gerakan hati dan pemikiran kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan dengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pemikiran kami, kuasai ruangan ini Bapa, sehingga kami boleh mengerti akan firman kebenaran Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan, kesehatan untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu bungkus dengan jubah-Mu yang kudus, supaya ia boleh berkata-kata seluruh dengan firman-Mu saja. Ampunkan kami Bapa dari segala kekurangan dan kelemahan kami, supaya kami benar-benar menjadi anak yang dikasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita. Bapak Ibu dan jemaat semuanya dapat mengumpulkan persembahannya lalu diantar ke gereja untuk ditransfer. Baiklah, kita memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan
Bapa di surga, terima kasih Tuhan jika pada hari ini, pada hari Minggu ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana kami percaya firman Tuhan selalu memberikan hikmat yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru bagi kami. Oleh karena itu pada saat ini ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan, mari ya Tuhan terlebih dahulu Engkau bukalah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita yaitu dari Kejadian 12, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh dia berjalan ke tanah Negeb. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari Minggu ini yaitu saya mengambil tema diberkati untuk memberkati. Diberkati untuk memberkati. Berkat adalah kekuatan yang diberikan Tuhan ataupun karunia atau juga kekayaan secara materi. Berkat kalau bahasa Ibrani-nya yaitu barakah, atau sering juga kita dengar barokah, yang artinya berkat yang diberikan dengan melimpah ataupun kebahagiaan ataupun karunia Tuhan yang membawa kepada kebaikan, damai sejahtera atau juga rezeki. Berkat adalah juga kemampuan melewati masa-masa sulit
seperti Ayub. Kenapa Ayub mampu melewati masa-masa sulit? Karena dia sudah merasakan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi pada saat ini juga kita menerima berkat di dalam situasi pandemi ini, yaitu dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, sehingga kita mampu melewati masa-masa sulit ini dengan hikmat Tuhan, dengan hikmat. Tetapi apakah berkat yang terbesar? Sesungguhnya berkat yang terbesar adalah kehidupan baru dalam Tuhan dan pengampunannya. Itulah berkat yang terindah dan berkat yang terbesar. Berkat yang terindah adalah ketika kita dapat memuji Tuhan seumur hidup. Pujian tak pernah habis kepada Tuhan, karena kita selalu bersyukur atas berkat-berkat-Nya. Itulah berkat yang terindah. Bapak Ibu Saudari kekasih, pada malam hari ini ataupun pada minggu ini, pada hari Minggu ini, ya, kita sejenak merenungkan bagaimana keadaan Abram. Abram yang dipanggil keluar dari kampungnya sendiri, dari kotanya sendiri, dari daerahnya sendiri, yaitu daerah Ur Kasdim. Ur Kasdim yaitu daerah Sumeria atau Irak. Kenapa Abram dipanggil dari kotanya ataupun dari keluarganya, dari Ur ke tanah Kanaan ataupun tanah perjanjian? Kenapa hal itu dilakukan oleh Tuhan? Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupan Abram. Tuhan menjadikan Abram bapa orang percaya. Itulah sebabnya Tuhan memisahkan Abram ini dari keluarga, yaitu Terah. Kenapa? Karena keluarganya ini, orang tuanya ini, keluarga besar Abram adalah penyembah berhala, penyembah dewa bulan. Dan kalau kita lihat kehidupan keluarga mereka ini, memang keluarga mereka ini adalah keluarga yang kaya raya. Mungkin kita pernah menonton filmnya, adalah keluarga yang kaya raya. Kalau bisa kita lihat seperti pada saat ini, Abram ini keluarganya adalah keluarga pengusaha. Keluarga pengusaha yang mempunyai banyak modal. Kalau pada zaman dulu, banyak hewan peliharaannya, banyak emasnya, segalanya dia punya. Itulah sebabnya Tuhan memanggil dia dari Ur Kasdim supaya meninggalkan kota ini. Di sini tadi kita mendengar, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan berjanji kepada Abram supaya Abram akan menjadi berkat. Jadi dia diberkati untuk memberkati. Kita juga, Tuhan katakan supaya kita ini semua adalah menjadi berkat, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemberita Injil, menjadi pemberita tentang keselamatan ataupun kabar baik dari Yesus, supaya kita semua manusia percaya kepadanya, supaya kita selamat. Itulah berkat yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Hidup menjadi berkat seperti Abram. Ya. Dan bagaimana orang yang diberkati Tuhan ini
inilah yang menjadi kunci di dalam kehidupan kita, kunci membuat kita selalu bersukacita. Di dalam ayat 3, sehingga anak-anak Tuhan selalu harus melapangkan dada, tidak menyimpan marah dan dendam. Karena di sini dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Jadi pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyimpan dendam, menyimpan marah. Karena kalau kita ini sudah menjadi berkat, siapa yang mengutuk kita, dia akan terkutuk. Dan siapa yang memberkati kita, dia akan diberkati. Artinya siapa yang mendukung pelayanan, karena kita ini semua adalah pelayan Tuhan. Siapa yang mendukung pelayanan kita, siapa yang mendukung pelayanan di gereja ini, berarti dia memberkati. Dan orang-orang yang memberkati akan diberkati. Nah, ini kuncinya. Orang-orang yang mengutuk akan terkutuk. Orang-orang yang memberkati akan diberkati. Jadi inilah hukum tabur tuai. Siapa yang menanam kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Siapa yang menanam angin, dia akan menuai badai. Yang lebih parah, angin yang dituai, angin yang ditaburnya, badai yang dituai. Ya, jadi kalau kita pun menanam yang tidak baik, tentu kita juga menuai yang tidak baik. Kalau kita memberkati, tentu kita pun diberkati. Ya. Inilah kehidupan Abraham yang luar biasa diberkati Tuhan. Kenapa dia diberkati Tuhan? Untuk hal ini kita perlu belajar bahwa ada beberapa karakter yang harus kita lihat dari kehidupan Abraham, sehingga layaklah dia memasuki tanah Kanaan. Kenapa Tuhan memindahkan Abraham dari tanah Ur-Kasdim ke tanah Kanaan? Karena tanah Kanaan adalah tanah yang sangat subur. Juga tanah Kanaan adalah pusat perdagangan. Karena daerah lintasan dari Mesir, Babilonia, Syria dan sebagainya, Kanaan adalah daerah lintasan. Sehingga secara ekonomi ataupun secara bisnis akan menguntungkan Abraham jika dia berada di tanah Kanaan. Sehingga dia menjadi orang yang kaya raya luar biasa. Bapak Ibu Saudara kekasih, apakah Abraham memiliki tanah Kanaan itu di waktu zamannya? Ya. Di waktu zamannya dia memiliki tanah itu? Tidak. Ketika istrinya Sarah meninggal, dia juga harus membeli tanah. Kapan dia memiliki tanah Kanaan? Supaya kita boleh bersabar menanti berkat-berkat Tuhan. Abraham memiliki tanah Kanaan itu, yaitu pada keturunannya yang keempat, yaitu 400 tahun kemudian setelah keturunan Yakub menjadi bangsa yang besar di Mesir. Kenapa hal itu terjadi? Supaya kedurjanaan orang-orang Kanaan itu bisa dikendalikan oleh keturunan Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih, kalau kita bercerita tentang berkat, kadang-kadang janji berkat Tuhan itu bisa saja belum di zaman kita, bisa saja di zaman anak kita, bisa saja di zaman cucu kita. Jadi janji Tuhan itu pasti, cuma terkadang waktunya tidak seperti yang kita pikirkan. Karena bagi Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun.
Oleh karena itu jangan pernah berputus asa. Rajin aku berdoa, tapi sampai pada hari ini begini kehidupan Tuhan. Ya, makanya kita perlu belajar dari kehidupan Abraham. Apa yang terjadi di dalam karakter Abraham? Abraham adalah orang yang berani meninggalkan zona aman. Ya sebenarnya dia sudah aman di Ur Kasdim beserta dengan keluarganya semuanya. Dia orang yang kaya raya, dia orang yang luar biasa, yang dihormati dan sebagainya. Tetapi dia taat atas perintah Tuhan. Kalau Tuhan sudah katakan tinggalkan, dia tinggalkan. Berani meninggalkan zona aman. Kenapa dia berani meninggalkan zona aman? Karena dia sudah mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini yang perlu bagi kita sebagai orang yang percaya. Bagaimana caranya kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan? Tentu dengan iman dan dengan doa-doa kita. Sehingga seperti Abraham berani meninggalkan zona aman, berani meninggalkan kehidupan lama, berani meninggalkan cara hidup yang lama. Walaupun cara hidup yang lama itu kadang-kadang sangat menyenangkan. Ya. Mungkin kita malas berdoa, malas beribadah, malas. Ya. Tapi ini harus kita tinggalkan. Tidak disiplin, itu juga zona aman. Tidak disiplin, tidak teratur, mau bebas. Ya. Ya, kalau diingatkan orang tua sakit hati karena ingin hidup bebas. Ya, berarti tidak berani meninggalkan zona aman. Itulah yang disebut dengan meninggalkan kebiasaan keluarga yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukan berarti tidak menghormati orang tua ataupun melawan orang tua. Tetapi kalau kebiasaan keluarga kita, kebiasaan dari opung-opung kita, nenek moyang kita, kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus bernikmat. Jangan kita ikuti. Berbeda ya dengan mamele, ya jangan mamele ya. Kalau penyembah berharap mamele memang ya dibuatnya sembah-sembahannya, ya dibuatnya korbannya. Kita pada saat ini bagaimana kita menyembah Tuhan? Berdoa dan memang juga berkorban, memberikan persembahan kepada Tuhan. Itulah korban bakaran, korban api-apian. Pada saat ini tidak lagi seperti di perjanjian lama membakar domba atau membakar korban bakaran. Korban bakaran kita adalah persembahan kita untuk pembangunan dan lain-lain di gereja ini. Itulah korban persembahan kita kepada Tuhan. Karena korban pengampunan dosa sudah dilakukan Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Makanya pada saat ini tidak ada lagi mesbah tempat korban bakaran. Yang ada pada saat ini lambang salib yang ada, dan juga altar ini tempat kita menyembah Tuhan. Beda di dalam perjanjian lama. Ya. Itulah karakter Abraham. Dia terus memelihara persekutuan dengan Tuhan karena Tuhan adalah pusat kehidupan. Kemana dia melangkah, terbuatnya mesbah. Ya, kita pun anak-anak Tuhan sebagai orang percaya harus seperti ini. Tetap kita memelihara persekutuan dengan Tuhan walaupun pada saat ini gereja ini belum dibuka. Semalam memang majelis sama listrika sudah mengadakan rapat mengenai ibadah. Kita belum bisa melakukannya, ya kita tunggulah dulu bagaimana nanti peraturan dari pemerintah atau dari gereja kita. Karena sampai saat ini di Medan ini masih zona merah. Makanya juga kita harus berhati-hati, tertib sesuai dengan protokol kesehatan harus kita lakukan. Ya, kita harus beriman. Dari untuk ibadah
Ya sesuai dengan peraturan pemerintah, pertengahan bulan Juli nanti sudah normal, itu pun kita lihat keadaan ini. Tetapi walaupun demikian, Bapak Ibu Saudara kekasih, persekutuan dengan Tuhan harus kita lakukan, baik secara rumah tangga ataupun berkelompok dan sebagainya. Ini harus kita lakukan supaya kita mempunyai karakter seperti karakter Abraham yang adalah bapa orang percaya. Kemudian selanjutnya, karakter Abraham adalah karakter orang yang peduli. Peduli kepada keluarga, peduli kepada lingkungan, peduli kepada sesama, terlebih kepada keluarga. Dia sangat peduli dengan keponakannya Lot, dan dia sangat rendah hati. Kita bisa lihat di dalam pasal 13, Abram dan Lot berpisah. Ya, daripada nanti berkelahi terus karyawan mereka, lebih baik kita berpisah, kata Abraham, untuk membina persahabatan yang baik. Abraham mengalah, lebih baik mengalah daripada berkelahi. Artinya apa yang terjadi? Si Lot ini orangnya yang rakus. Lalu si Lot memilih daerah Sodom dan Gomora karena dia lihat itu tanah yang subur, juga di sana banyak sumur dan sebagainya. Inilah pilihan. Ya, dia tak tahu diri. Seharusnya dia menyerahlah kepada Abram, daerah mana yang cocok sama aku. Tetapi tidak seperti itu, karena keragusan tadi. Artinya dipilihlah daerah Sodom dan Gomora. Tidak lama kemudian, apa yang terjadi? Pemusnahan kota Sodom dan Gomora. Itu pun Abram tetap berdoa sama untuk keluarganya. Tetapi apa yang terjadi? Lot dengan kedua anaknya selamat, tetapi istrinya juga tidak taat, tidak mendengarkan firman Tuhan. Disuruh jangan menoleh ke belakang, dia menoleh ke belakang, akhirnya menjadi tumpul darah. Inilah yang bisa kita lihat dari kehidupan Abram ini. Abram ini tidak semata-mata hanya mencari uang, tetapi dia banyak uang. Lot seakan-akan mencari yang lebih hebat, tetapi akhirnya terjerumus. Inilah contoh orang yang tidak rakus. Tetapi ada contoh orang yang rakus, seperti keluarga Lot. Kenapa istri Lot menoleh ke belakang? Padahal sudah dikatakan jangan menoleh ke belakang, segera supaya selamat. Berjalan, jangan ada waktu menunda-nunda, lihat ke belakang bagaimana keadaan, benarkah kejadian itu, entah bohongnya, entah begininya. Hanya lihat ke belakang dan diduga. Bapak Ibu Saudara terkasih, kerakusan ini bisa kita lihat di dalam kehidupan Abraham. Tidak ada kerakusan di sana. Murni dia tulus ikhlas, tetapi bukan dia menjadi miskin, justru dia menjadi kaya raya. Saya buat satu ilustrasi yang sangat lucu supaya kita jangan terlalu stres. Bagaimana orang yang rakus? Ya. Ada cerita yang lucu di zaman dulu, orang yang rakus. Ya sebenarnya ini dia mau marry, pergi ke rumah keluarga perempuan. Jadi di daerah itu rupanya ada acara meminum madu, habis makan minum madu. Mungkin daerah itu banyak lebah ya, sehingga ada madu sehat. Makanya tanah Kanaan katakan tanah yang berlimpah susu dan madu. Artinya apa yang terjadi? Karena calon pengantin laki-laki ini memang orangnya rakus. Jadi dia lihat dari mana dia ambil madu itu. Dia lihat. Rupanya madu itu kalau zaman dulu dibuat di suatu tempat seperti buli-buli dan digantung.
Nanti setelah tidur semua orang, kuminumlah itu pikirku. Benar, bang, dia tengah malam, diambilnya lah madu itu, diminumnya rupanya tumpah. Karena nggak sabarnya juga, karena ragusnya terlalu cepat mau diminum, tumpahlah ke badannya. Tumpah ke badannya, dia pun mau ke kamar mandi karena sudah kenyang makan kenyang. Namanya mau ke kamar mandi lah. Dia nggak tahu bahwa calon mertuanya ini juga ada lubang di sana, di dalamnya itu semua kapas. Karena pekerjaannya juga, ya maklumlah kita, kalau zaman dulu kapas dikerjakan dengan meminta supaya bisa dijadikan kain dan sebagainya. Rupanya masuklah dia ke dalam lubang kapas tadi, keluarlah dia dari lubang kapas itu seperti domba. Coba kita bayangkan, nggak berani lagi ke rumah. Apa yang terjadi? Supaya besok cepat pagi-pagi pulang ke rumahku, lebih baik lagi. Ada pula kata dombanya. Oh, situ ada lagi duduklah. Kalian ku cabut dulu semua, nanti kapas-kapas ini supaya jangan membuka. Ya namanya sudah banyak makan, sudah banyak minum apa, tertidur. Tiduran. Malam-malam datang pencuri, dia pikir itulah domba yang paling besar. Akhirnya apa yang terjadi? Digotong pencuri lah dia. Akhirnya sadar dia, berteriak, dia dicampakkan orang di tengah jalan. Menikah pun tidak jadi, sakitnya tidak seberapa, malunya yang paling lebih. Orang yang rakus memang seperti itu. Ya kalau tidak seperti itu, ngapain ada KPK ya? Ngapain ada KPK? Sampai sakit rakusnya dibui, dijeruji, balik jeruji. Tapi begitu pun manusia tidak sadar-sadar. Karena apa? Karena uang adalah akar dari segala kejahatan. Kerakusan adalah akar dari segala kejahatan. Jadi inilah karakter yang boleh kita lihat di dalam kehidupan Abraham. Abraham tidak rakus, tetapi dia diberkati dengan luar biasa. Dan itu juga memang yang harus kita teladani. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, seperti doa Yabes di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10. Di sana dikatakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah. Itu doa Yabes. Kenapa Yabes berdoa seperti itu? Karena pada saat itu kalau kita pelajari sejarah, hampir semua bagian warisan yang dimiliki oleh keluarga mereka itu diambil alih oleh saudara-saudaranya, sehingga dia berdoa seperti itu supaya dia diberkati lagi. Ya, jadi kita tentu juga harus berdoa seperti itu. Tetapi Yabes juga menerima semua yang didoakannya itu bukan segampang mungkin yang kita pikirkan. Semua ada proses. Jadi berkat itu jangan dianggap selalu berkat adalah karena banyak uang dan kesuksesan. Kita juga harus belajar dari Ayub. Berkat yang diterima oleh Ayub adalah berkat kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak diberikan kekuatan kepadanya, mungkin dia tidak sanggup dan dia sudah meninggalkan Tuhan. Tetapi karena Ayub diberikan kekuatan, itulah berkat yang luar biasa sehingga dia sanggup melewati masa-masa kritis dan akhirnya Tuhan lipat gandakan lagi berkat itu sama dia. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, jangan ada yang berprinsip kalau kehidupan kita sampai pada hari ini begini-begini saja, berarti kita bukan orang yang diberkati. Jangan seperti itu. Jangan ada orang yang mengatakan kalau kita sakit berarti kita tidak diberkati. Jangan. Karena ujian demi ujian
kita proses demi proses, itu pasti ada. Kalau enggak, dari mana kita bisa naik kelas atau lulus? Ya. Jadi Abraham ini, kalau kita lihat ujian demi ujian sangat banyak. Bahkan istrinya mau diambil lah. Kalau kita lihat ini semua, bagaimana firman Tuhan ini luar biasa kehidupan Abraham di dalam ujian demi ujian. Tetapi apa yang terjadi? Abraham adalah orang yang berpegang pada janji Tuhan sehingga dia sabar. Dia sabar. Dia, kita lihat di sini, selalu berdoa. Berarti ini yang menjadi pertanyaan. Mana duluan datang kesabaran daripada berdoa? Setelah kita berdoa tentu kita sabar. Setelah kita sabar berarti kita pun dengan sukacita berdoa. Dan ini adalah satu lingkaran. Kalau kita tidak sabar, berdoa pun malas. Tetapi kalau kita sudah berdoa, kita sabar menghadapi kehidupan di dunia ini. Jadi ini satu lingkaran yang tidak boleh putus. Bukan seperti pada saat ini kita harus memutuskan mata rantai COVID ini. Ya, dan kita pun tidak perlu terlalu takut karena ada yang mengatakan sudah 1000 ya yang hampir begini. Ya memang sengaja juga pemerintah dirapi gratis di sana sini sehingga terdapatlah yang sudah kena. Kita syukuri, kita doakan terus ini. Bila perlu, kalau ada KTP Medan ya pergilah ke Ususana biar dirapi, biar bisa semua dicari. Ya. Jadi jangan juga karena ini membuat kita stres dan takut. Ya memang kita wajib berjaga-jaga dan wajib berhikmat. Tetapi jangan keadaan ini membuat kita semakin takut sehingga kondisi imun kita jadi turun. Ya. Kemana-mana pun nanti kita gak berani. Sana kemari gak berani, takut ini itu semua. Jangan juga. Tetapi perlu juga kita beriman. Ya seperti Abraham disuruh berangkat ke suatu tempat yang belum dia tahu. Bisa saja dia katakan, Tuhan aku tak tahu tak kemana kau suruh aku pergi. Bukan seperti zaman sekarang bisa dilihat di internet, di Google, di mana ya Kanaan ini. Sekarang kita bisa lihat di Google di mana Kanaan, di mana Turkasti, di mana Negev, di mana Betel, di mana semua bisa dijawab. Di mana seperti itu. Berangkat atau tidak berangkat. Ya sama artinya untuk kita menjalani hari-hari esok, kita juga tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Tetapi kita percaya hari yang belum kita lihat itu, karena kita berpegang pada janji Tuhan, adalah hari-hari yang baik. Hari-hari yang sudah dijamin Tuhan bagi kita. Seandainya apapun yang terjadi, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu tahu. Itulah menjadi karakter yang baik. Dan hal ini telah dilakukan oleh Martin Luther sebagai tokoh gereja Protestan. Apa kata Martin Luther? Ke neraka pun katanya enggak takut aku kalau bersama dengan Tuhan Yesus. Karena neraka itu pun akan diubah Tuhan menjadi surga. Asal bersama dengan Tuhan. Asal kita selalu membuat persekutuan yang baik dengan Tuhan. Apapun katanya kita tidak perlu tahu. Karena Tuhan sudah menjamin semua bagi kita. Itulah berkat yang terbesar, yaitu kehidupan baru di dalam Tuhan. Dan kita percaya kita sudah diampuni. Dan kita percaya kita sudah diselamatkan melalui iman percaya kita. Itulah berkat yang terindah dan berkat yang terbesar. Makanya kita carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya semuanya akan ditambahkan kepada kita. Karena kita adalah orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara kekasih, demikianlah firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita supaya kehidupan kita kehidupan yang diberkati Tuhan. Sama seperti Abraham, kita juga mempunyai karakter yang baik. Kiranya firman-Nya berkati yang luar biasa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih
kasih Tuhan pada hari Minggu ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, mengajari kami supaya kami dapat menjadi berkat dan memberkati orang lain, yaitu dengan cara hidup kami, apa yang kami katakan sesuai dengan perbuatan kami. Kami akan memberkati, kami akan memberitakan Injil, kami akan melayani Tuhan. Kami juga akan mengasihi sesama kami. Bapa di sorga, jika kami tidak bisa berbuat sesuatu yang lebih luar biasa, dari hal kecil lah kami mulai ya Tuhan, dari nol, dari satu lah kami mulai, yaitu kami berdoa supaya Tuhan terus menolong jemaat-Mu di tengah-tengah gereja Tuhan ini. Terlebih jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang membutuhkan proses pengobatan bersama dengan dokter. Kami berdoa Tuhan, semua jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, yang terus-menerus masih berhubungan dengan rumah sakit, Tuhan tolong mereka. Tuhan cukupkan segala keperluan, sehingga proses pengobatan dapat berjalan dengan baik, dan kami semuanya boleh sehat dan sembuh. Dan demikian juga keluarga gereja Tuhan yang sedang berduka, baik karena kematian orang tua yang dikasihi, atau juga kematian istri yang dikasihi. Tuhan berikan penghiburan yang kekal kepada seluruh keluarga anggota gereja Tuhan yang sedang berduka. Dan pada hari Minggu, kami dari gereja Tuhan akan mengadakan kebaktian penghiburan. Biarlah Tuhan memberkati, yaitu seluruh rangkaian acara yang sudah kami rencanakan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan demikian juga Tuhan, kami terus berdoa untuk pemerintah kami yang begitu dengan luar biasa Tuhan memperhatikan seluruh rakyatnya, yaitu kami semua umat yang percaya di tengah-tengah bumi Indonesia ini. Pemerintah kami sudah memperhatikan dengan pertolongan ekonomi bagi saudara-saudara kami yang mengalami ekonomi yang lemah, dan juga terus memperhatikan bagaimana caranya supaya kami boleh terhindar dari sakit penyakit ini. Baik di kota Medan ini Tuhan sedang berjalan rapid test, swab yang gratis Tuhan. Oleh karena itu, marilah Tuhan Engkau memberkati program ini, supaya melalui program ini semuanya saudara-saudara kami yang mungkin tanpa gejala Tuhan sudah positif ataupun reaktif, semuanya boleh terjaring dengan baik, sehingga segera diobati, sehingga tidak ada yang menjadi korban. Bapa di surga, berkasihanlah Engkau dengan kami umat-Mu di muka bumi ini. Kami manusia yang sering mementingkan diri sendiri, yang sering juga mungkin melupakan Tuhan, yang sering juga mungkin malas beribadah. Tuhan mengampuni, Tuhan menolongkan. Berkasihanlah Engkau dengan kami makhluk ciptaan. Kasihanilah kami, kasihanilah bumi kami Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh berhikmat, sehingga kami boleh mencintai lingkungan dan tidak merusak ekosistem yang mendatangkan malapetaka bagi kami. Bapa di sorga, terlebih kami semuanya Tuhan yang sudah ikut ambil bagian di dalam pelayanan hari ini, seluruh tim musik, pendosa Pak, berkati kami, dan juga seluruh pelayan-pelayan gereja. Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh bekerja sama dengan baik bersatu hati untuk melayani Tuhan. Terima kasih, berkatilah seluruh umat. Ampuni
ampuni kami dari segala kesalahan kami, baik sengaja atau tidak sengaja, yang kami perbuat yang tidak berkenan di hati Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat-Berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah, untuk respon dan mengakhiri ibadah kita angkat lagu pujian kita memandangkan tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Kita berdoa seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta kasih sayang Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai, melindungi dan memberkati kita pada hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.